Mari kita kembali melihat 2 Yohanes pasal 1. Dan kita sudah sampai kepada ayat berapa? Ayat berapa? Ada yang bilang ayat 6, ada yang bilang ayat 7. Hah? Ya. Kita mulai dari ayat yang ke-6 untuk mengingat lagi. Lalu kita akan sambung di dalam ayatnya yang ke-7. Saudara senang ada di rumah Tuhan? Mana lebih senang di rumah Tuhan atau di rumah sakit paling mahal di Singapura? Ada rumah sakit satu malamnya 10 juta. Pelayanannya luar biasa. Di sini anugerah Tuhan gratis. Mana yang lebih senang, saudara? Lebih senang di rumah Tuhan apa di rumah sakit? Haleluya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nampaknya ini sebagai ulangan. Kalau pelajaran ada ulangan, ya maka berkali-kali Alkitab mengajar kepada kita untuk mengulang. Ya, di sekolah minggu dulu kita diajar untuk menghafal ayat sekolah minggu. Istilahnya ayat buat ingat. Jangan ditidurkan ya. Jangan ditidurkan. Tolong yang laki-laki. Jangan ditidurkan. Duduk saja, tapi. Yaitu ayat-ayat yang harus dihafal, dan itu sangat berarti bagi hidup saya pribadi dan bagi generasi seangkatan saya. Bagaimana sekolah minggu dulu mempunyai satu kebiasaan menghafal 12 ayat ditanya. Dan setiap 12 minggu ditanya. Ayat yang diajarkan ditulis di buku, ya. Dan nanti minggu depan ditanya ayat yang lalu itu. Harus berdiri dan disebutkan secara menghafal. Luar kepala. Nah, kemungkinan firman Allah pun demikian dan dikatakan ini telah kamu dengar dari mulanya. Kita masuk dalam ayat ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ini hal yang serius. Hal yang sangat penting. Seorang Kristen harus percaya, harus beriman, sebab kalau dipikir nggak masuk akal. Harus percaya bahwa Yesus Kristus, kepercayaan itu harus kita akui di depan orang, bahwa Yesus adalah Allah yang kita sudah pelajari 1 Yohanes pasal 5 ayat 21.
ayat 20, dia adalah Allah yang sesungguhnya. Coba kita mundur dulu kepada 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, ya hanya di sebelahnya saja. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu, ulangi kata tahu, bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah yang benar. Yesus itu Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Kembali kepada 2 Yohanes 1 ayat 7. Sekarang dibandingkan dengan pelajaran sesat. Sebab banyak penyesat. Ya. Penyesat. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata planos. Ulangi kata planos. Penyesat. Planos. Planos. Ya. Planos ini bergemuruh seperti kereta api. Ya, jadi kalau kita biasa kagetan, dia datang seperti gemuruhnya ramai sekali, ya. Seperti kalau kereta api mungkin sudah zaman dulu belum ada kereta api. Seperti tentara berbaris. Waduh, ya kalau tentara berbaris itu ada tujuan kemana gitu. Nah, tanpa sadar kita melihat itu, memperhatikan itu, padahal itu sesat. Ya. Padahal itu sesat. Jadi banyak di akhir zaman yang tidak lagi menerima firman Allah. Dia punya firman Allah, dia punya Alkitab, tapi dia tidak punya firman Tuhan. Dia mengenal Alkitab, tapi dia tidak memiliki suara Tuhan. Maka dikatakan dengan sejelas-jelasnya di dalam Alkitab itu bahwa dia datang penyesat itu seperti tentara berbaris. Ya. Seperti ya kalau di film-film itu di televisi kalau tentara itu wah, menarik. Ya, planos itu. Atau impostor. Ini planos artinya impostor, peniru. Pokoknya apa yang Yesus kerja, dia kerja. Seperti. Ya. Tadi saya lihat siaran televisi dari Singapura. Ada seorang yang membunuh 42 wanita. Antara 17 tahun sampai 40 tahun. Dari tahun 86 ketahuannya tahun 97. 11 tahun dia bunuh perempuan itu. Dia kubur dan tidak ada yang tahu. Tapi seperti firman Allah katakan, tidak ada satu rahasia yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Tidak ada satu dusta yang tidak akan diungkapkan oleh Tuhan. Satu anak yang sedang kejar-kejar layangan masuk ke kebun tebu. Tebu kan tinggi-tinggi itu. Dia kejar tuh ke situ. Dia kejar ke situ kok bau bangkai.
Mau bangkai, dia lapor sama kepala desa. Kepala desa ikut datang, lapor sama Koramil. Itu di desa Aman Damai. Desa Aman Damai itu di tebing tinggi di Sumatera Utara. Namanya Aman Damai, ada 42 yang bunuh seorang dukun yang ingin mempunyai kesaktian. Harusnya 100 orang, yang suruh itu bapaknya. Bapaknya bilang, kalau kamu mau punya kesaktian seperti ini, seperti itu, kebal dan sebagainya, kamu harus membunuh wanita, dan kalau wanita itu sebelum mati dia mengeluarkan air liur, itu yang harus kamu minum. Tidak ada yang diperkosa, tapi semua dibunuh. Tidak ada yang tahu. Kita lihat mukanya, nggak ada yang sangka. Waktu ditemukan mayat itu, anak gadis 17 tahun, dia ikut antar itu mayat ke rumah. Ikut tahlilan, ikut di kuburan dia, tak ada yang curiga. Nah seperti itulah impostor tadi, planos tadi, peniru, ya. Nah kita melihat gambaran peniru itu dalam Matius 7. Kita lihat dulu Matius pasal 7. Dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamai. Seperti apa? Domba. Dia menyerupai domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, rupanya domba, tapi dia itu serigala yang buas. 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 8. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini serigala apa domba? Dari buahnya. Dari perbuatannya.